Rencana kegiatan doa baca Fatihah kegiatan. Ya, rencet. Ya, enggak. Nah, baru dimulai pendakian menuju Gunung Layang via Baru Berem. Nah, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Siap, kita mulai pendakian Gunung Layang via Baru Berem. Gaspol. Tanyakan galau sampai pos 3 masih tanyakan galau. Dari pos 3 ke berikutnya baru landai ya teman-teman. Wih, mantap. Yuk. Selamat datang. Jadi kita itu saat ini akan mendaki Gunung Layang via Baru Berem. Jadi ini jalur pertama itu langsung disuguhi oleh medan tanjakan luar biasa ini ya. Jadi karena Baru Berem itu langsung masuk ke puncak Bayangan, kemudian nanti kan kita masuk di ujungnya itu dari puncak sejatinya atau puncak paling ujung di ketinggian 18-18. Nah dari sini kita bisa menyaksikan beberapa gunung-gunung yang ada di belakang saya ini. Jadi ketemu dengan Gunung Layang yang kita saat ini berdiri. Kemudian kalau kita lihat ke arah timur ketemu Gunung Tampomas. Kemudian sebagian gunung-gunung ada di sekitar Jatinangor, ada Gunung Gelis ya, dan Bukit Jarian. Kemudian kalau dalam kesempatan baik, kalau misalnya cuacanya pas, itu kita bisa melihat kerucutnya Cerme dan kerucutnya Cikure. Jauh di antara Garut bagian selatan, dan satu lagi di bagian utara. Oke, kita lanjut lagi. Pendakian menuju Gunung Layang melalui Baru Berem. Yuk. Ya, masuk senjatanya. Ya sih. Ya kalau nana. Kita mau memiliki. Iya. Gas kembali. Jadi ciri khas pendakian di daerah Gunung Jawa Barat ini diantaranya kalau di daerah lereng ya, dari gunung itu kebanyakan dihiasi oleh tanaman-tanaman invasif kebanyakan. Seperti di belakang saya ini ya, invasif semua. Jadi mulai tumbuh itu seiring dengan ketika pembukaan jalur ya untuk kebutuhan perkebunan. Karena wilayah ini sudah masuk dalam kegiatan perkebunan pinus, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perkebunan kopi. Oke, nah ini kurang lebih berjarak sekitar 300 meter ya dari base camp. Jadi waktu kita mulai naik itu terlihat tanah semua ya, digosol semua. Itu artinya dari abu-abu gunung api sudah lapuk. Nah kemudian barangkali kalau lihat dari fasesnya gunung api itu ada sentral, ada proksimal, ada medial, ada distal. Nah saat ini kita ada di posisi proksimal.
Jadi ciri-cirinya itu kita ketemu dengan batuan tuf seperti ini. Jadi batuan-batuan seperti ini adalah hasil gigatan gunung api. Kemudian dia meletus dalam bentuk pijar. Kalau misalnya panas disebutnya adalah tefra atau piroklastik ya. Nah kemudian mengendap di sekitar lereng ini. Digunakan kalau kita belajar tentang batuan selama kita pendakian, kita ketemu dengan batuannya batuan tuf seperti ini. Nah nanti kalau kita naik lagi ke atas, batuannya akan berubah. Lebih bukan perselingan antara piroklastik dan lava, tapi nanti kita ketemu dengan boka-boka lava ukuran gede. Yuk kita lanjut. Yuk. Nah ini teman-teman semuanya, ini di sekitar lereng ya. Memang kalau ke puncak masih sekitar setengahnya lagi ya. Tapi yang menariknya ini teman-teman semuanya, kita bisa lihat bahwa ini batuan-batuan tuh semua. Nah ini ada abu gunung api, kemudian piroklastik nyampur semua di sini, terendapkan di bagian lereng. Nah kemudian dia itu mengisi seluruh bagian lereng yang ada di Gunung Pangalayang. Nah kemudian sering dengan waktu, jadi dierosi oleh air karena ini menjadi jalur lintasannya pendakian. Dan kemudian karena sudah terbuka, tidak ada penahan atau tidak ada vegetasinya, kemudian menjadi jalur air. Ini kalau pada musim hujan ini seperti selokan lah, seperti sungai. Ini sebutnya adalah batuan tuf. Jadi menandakan bahwa kita ada di tengah perjalanan menuju Gunung Pangalayang. Oke. Nah ini kita ketemu bongkal lava ukuran besar. Jadi sebenarnya batuan itu bukan batuan in situ atau batuan dari sini. Jadi batuan ini terbawa oleh air ya. Ketika air hujan di hulu atau di puncak, kemudian lava-lava ini tadinya menutupi bagian puncak. Jadi waktu kemudian tererosi, kemudian menggelinding menjadi bongkah-bongkah batu seperti ini. Kemudian diendapkan di sekitar lereng. Ini batuan ini adalah berasal dari satuan sentral atau puncak Gunung Pangalayang. Depan kita ketemu lagi satu video. Plastik yang diendapkan di sekitar lereng. Ini mengasih jalur pendakian. Nah ini teman-teman semuanya, ini bongkah-bongkah ukuran besar semua nih, yang terparkir atau terkunci dan kemudian saling mengunci ya antara bongkah-bongkah batuan ini. Jadi ini menandakan bahwa ini jalur jatuhan semua yang ada di jalur pendakian menuju Pangalayang. Yuk. Nah ini kita berada di pos 1, jadi ini perjalanan kurang lebih hampir 30 menit ya dari base camp. Nah yang menarik dari pos 1, jadi tadi kita sudah melewati ini jalur yang berakar. Jadi akar ini terekspos atau tersingkap karena dulunya ditumpuk oleh batuan lapuk ya. Kemudian sering waktu karena ada aliran air, karena ini kalau ke atas kan tegak lurus ya, dia menjadi aliran air, kemudian tererosi yang kemudian menyingkapkan akar pohon kayu seperti ini. Jadi kita berada di pos 1, cirinya itu adalah ada pohon besar nih, ada pohon kayu seperti ini. Ini kita sudah sampai pos 1, sekitar kurang lebih setengah perjalanan lah menuju puncak. Kemudian di atas kita ketemu lagi jalur pendakian karena tidak ada bonus ya untuk pendakian Gunung Pangalayang lewat Baru-Berep. Tapi yang menarik di sini kita lihat di sini batuannya juga hampir sama seperti sebelum masuk ke Danyakarakar tadi ya. Jadi jalurnya melewati batuan-batuan tuf ya. Ini adalah endapan dari kegiatan gunung api, yaitu berupa piroklastik yang dilemparkan kemudian mengendap di sekitar lereng mendekati ke arah puncak. Ya kita lanjut. Kita akan menjumpai pohon yang rubuh nih akibat sudah lapuk setelah pendakian pos 1. Dan nanti kita akan jumpai hewan-hewan asli dari pegunungan Pangalayang ya. Ada monyet di atas. Ya teman-teman, sudah tiba di atas. Ini hampir tiba di pos 2. Tadi sudah lewat pos 1A. Nah, apakah ini 1B? Kita cek langsung.
benar ini 1B, ada 1C sampai 1Z. Posisi KB. Oh, ternyata pos 2 teman-teman. Bukan pos 1B. Aman, aman, aman. Nah, ini terlihat jalan tol. Bagian buku ya teh. Tinggal ngeprint ke. Pertama tur bungkur. Nah, ini sudah tiba di pos 3. Gunung Manglayang. Sebentar lagi sampai ke Puncak Bayangan. Kita rehat sejenak. Kita akan menemukan persimpangan. Ini ada yang dibatasi. Jadi yang jangan lewat yang lurus tapi ke kanan. Kita hampir tiba di pos Bayangan Gunung Manglayang. Tuh landai. Ya. Wih, tenda ya, juga bisa. Cukup 2 tenda. Cukup. Oh, tenda di pos Bayangan. Pos Bayangan. Nah, ini sekitar punggungan ya sebelum Punggung. masuk puncak di Gunung Manglayang. Di jalurnya jalur agak melingkar juga agak landai. Oh, ini tempat-tempat terbuka yang pentingnya. Dua lokasi. Tapi lebih mudun. Cocokan lebih ya. Puncak Bayangan. Nah, ini pos 4. Ya, sudah landai perjalanan menuju pos pemantauan atau pos Bayangan. Itu jalur puncak utama ke kanan. Kita ke Bayangan dulu. Nih, pos 4. Iyanya mah. Tuh. Oh, di luhur. Tiba di Puncak Bayangan Manglayang. Tempat peristirahatan atau bukit untuk memantau. Nah.
Setelah dari pos bayangan ini menuju puncak. Nah ini jalur sudah landai, di kiri kanan banyak semak-semak. Nah jalur tanah lebih mudah untuk didaki. Tadi barusan kita sudah sampai ke pos 4. Jadi saat ini posisinya itu dari pos 4 atau pos bayangan, kemudian ikut dengan punggungan. Nah, dari situ mulai jalan mendaki lagi menuju puncak. Nah, tadi menariknya itu di pos 4 itu, atau di pos bayangan. Jadi kita melihat ada curam ya. Ada tempat sangat sempit sekali, dan kemudian kiri kanan itu semuanya sangat curam. Jadi itu menandakan bahwa itu ujung dari bagian supuncaknya gitu ya, supuncaknya si Gunung Manglayang ini. Nah, kemudian barangkali tafsiran saya itu sendiri, kalau kita lihat sedikit ke arah barat ya, ke arah barat itu sebagian tubuh Gunung Manglayang itu longsor semua. Dan kemudian menyisakan namanya adalah puncak Prisma. Jadi barangkali puncak Prisma dengan puncak barat, Prisma Barat,
itu dulunya bersatu. Bagian dari kaldera Gunung Manglayang. Nah, saat ini kita akan mendaki sampai ke puncak menuju ke sumbat lava atau lava dome-nya. Punyanya adalah Manglayang. Jadi Manglayang, kalau tadi kita sudah bicara tentang fase pertama, pembentukan kaldera, kemudian kita naik lagi ke atas sampai ke puncak, kita ketemu dengan lava dome-nya. Oke, yuk kita lanjut. Yuk. Yuk. Selepas dari pos pelayanan ke puncak Wisma, ini menuju puncak Manglayang. Jadi kita mulai menapaki kembali. Ini ada singkapan batuan plastik ya, betul, jatuh halus ya, yang menjadi alasnya dalam pendakian. Kami bentuknya memudar seperti ini, menakan banyak batu. Jalur air berarti dan besar di mantap. Nah, ini ketinggian kita itu sekitar 1.600 ya. Jadi hampir 200 lagi menuju puncak. Yuk. Nah, ini adalah keindahan di dalam hutan ya teman-teman. Nah, sempatkan untuk berlibur seperti ini nih. Selain mendapatkan kesenangan ya, kemudian semeliwir angin hutan ya, dan banyak tanaman-tanaman yang kita jumpai, hewan-hewan seperti ini, bisa menyenangkan ya. Sekitaran 100 atau 150 meter lagi kita sampai puncak Gunung Manglayang 1818 mdpl. Nah, habis tanjakan ini kita sampai di puncaknya teman-teman. Nah, ini ada pohon tumbang nih. Nah, ini kalau dibuat katapel nih bagus. Nah, ada bercabang, kemudian ada tiangnya, wah cocok buat katapel. Fish. Teman-teman, tuh lihat, ini dari posisi atas ke bawah. Oke, kita lanjut lagi pendakian. Yang Manglayang, nih, terowongan. Kalau cuaca hujan nih bisa jadi aliran sungai nih, licin. Tapi sekarang kemarau, jadi lebih mudah tuh. Jadi kesini jangan pas cuaca penghujan, licin sebelah sini nih, ke bawah terus. Nih, sudah mendekati puncak Manglayang. Hampir tiba puncak. Masih bentar lagi
Tiba Kayaknya ada puncak. komentar pakai HP batu tak apa lagi. Let's go. Nah. Semangat, semangat. Oh iya itu jalur. Yang kecil tapi menantang. Olahraga. Pernah menyesalkan gunung dari ketinggiannya. Olahraga alam. Karena setiap gunung punya karakter masing-masing. Encok. Nah, persimpangan. Itu adalah area camp di Gunung Manglayang. Cukup luas, bisa buat beberapa tenda. Sudah ke puncak, jalur lebar, landai, ya. Oh ini yang terakhir, dinamakan pos 5. Ya. Enten. Oh iya puncak. Ya anyar mang. Anyar gimana kemarin main catur pohon tinggal ronda tinggalan. Oh iya. Oh sejak nanti video sakit ya motor. Kita sekalian bapak. Oh miruan. Tarik gak dukung gua. Tengok lagi letik pisan. Di kita tak ada di kita tah. Kita dah. Karena kita miruan. Manglayang. Ini sedang beristirahat sambil ngopi. Alhamdulillah sumber air di puncak. Sumber air sudah dekat nih. Kita di tempat padahal enaknya dia makan. Alhamdulillah. Oh, aku pesan mana lupa tapek. Merosot batuna leueur. Ngeledat ya. Iya tuh oke mang emang. Lain. Ayan. Ini batuan tup. Ini kalau terkena air itu Tup. jadi licin. Oh, Tup. tup.